Halo owners, baik lagi nih ngobrol bareng Toku. Hari ini Toku lagi datangin sebuah toko bangunan di daerah Jakarta Timur, khususnya di Pulau Gadung dengan toko Setia Makmur. Nah, kebetulan kita udah bareng sama ownernya juga langsung nih dengan Mas Baro. Halo Mas Baro. Halo. Apa kabar Mas Baro? Sehat. Luar biasa, alhamdulillah. Oke, Mas Baro boleh dong diceritain nih ke penonton-penonton kita, penonton Toku juga, kalau boleh tahu nih Mas Baro, toko bangunan Setia Makmur sendiri tuh udah berapa lama sih usianya Mas? Usianya kurang lebih 40 tahunan mungkin ya. Lama ya, 40 tahunan iya. ya. Itu 40 tahunan tuh berarti awalnya itu dari orang tua atau Dari gimana? nenek. Dari nenek? Dari nenek, generasi ketiga kita. Waduh, luar biasa. Iya. Dari nenek, terus turun ke orang tua Mas Baro Ke orang dulu? tua, sekarang ke saya. Oke. Itu dari nenek ke orang tua berapa lama tahu nggak Mas Baro? Kalau itu orang tahu dah. Orang tahu ya. Orang tahu. Tapi pas dari orang tua ke Mas Baro tuh berapa lama tuh? Mas Baro mulai pegang tuh berapa lama? Saya masuk di toko akhir-akhir kuliah 2014. Akhir-akhir kuliah 2014. 2014. Berarti sekarang udah sekitar 10 tahun lebih ya? 10 tahunan kurang lebih. Oke. Tapi itu pas 2014 udah kelola sendiri atau masih bareng orang tua atau gimana? Masih bareng. Itu waktu itu orang tua kan sama saudara saya, sama sepupu saya. Bantu-bantu orang tua di sini. Saya belum ke toko full 100%. Masih kayak ngirim-ngirim, penagihan, nagih-nagih nota gitu. Oh, berarti dari ikut terjun sebagai tim dulu ya kita Tim bilang dulu, ya. iya. Jadi kayak nganter barang, Iya. lagi dan lain sebagainya. Ya, belajar dari nol lah. Dari bawah ya. Wah, mantap luar biasa. Itu apa tuh pas lagi awal-awal mulai tuh ada kesulitan apa ya Mas Baro sering hadapin tuh? Pas belum pegang sendiri ya. Nah, Itu kesulitannya apa sih Mas yang sering dihadapin? kesulitannya ya adaptasi waktu aja ya. Namanya biasa masih muda ya, masih bangun siang, masih ya belum bisa nyesuaiin aja kayak capeknya. Namanya kita nggak di toko ya, di lapangan lah saya yang ngirim barang, yang ngambil barang, penagihan, ketemu customer, ketemu owner yang ngebangun rumah di sini. Itu capek ya pas awal karena kan ikut nganter, terus Iya. loading juga ya. Loading. Wush, Loading mantap barang luar semua. biasa tuh ya. Stamina mantap banget masih muda ya. Dimanfaatin semaksimal mungkin ya. Oke, nah terus Mas Baro, kan waktu itu masih muda tuh. Terus juga mulainya dari nol tuh. Kenapa mau coba mulainya dari nol? Kan sebenarnya bisa aja tuh langsung kayak ya udah bantu langsung orang tua aja di belakang gitu. Emang orang tua nyuruhnya di luar dulu, buat belajar dulu. Oke. Buat Jadi kenal sama barang, kenal item-item material kan kita nol juga, saya belum tahu sama sekali waktu itu kan. I see. Jadi cuman ya awal-awal buat kenal barang lah, nurunin barang, ngirim-ngirim, kenal tahu alamat-alamatnya, tujuan-tujuan kiriman kemana, ngambil barang di mana, suppliernya. Waktu itu kan masih ngambil sendiri juga, ada beberapa item masih ngambil. Jadi ngambil situ udah ngambil sendiri ke tempat suppliernya langsung. Iya, ke supplier langsung kayak besi, bata, bawa mobil engkel dulu kan gitu. Jadi ngirim-ngirim sama ngambil barang lah kita. Oh, oke. Itu berapa lama tuh Mas masa-masa belajarnya? Itu 2014 sampai 2015 lah, hampir 1 tahunan lah. Luar biasa ya, maksudnya setahun itu udah hatam tuh jadi Mas? Ya belum semua sih, Ya masih terus belajar terus dah sama kakak saya yang dampingin kan kakak sepupu tadi. Oh, Dia oke. semua yang ngajarin lah. Berarti dari 1 tahun itu pindah ke dalam akhirnya? Ke dalam. Oh, oke. Cuman belum di ngelayanin ya, masih kayak ngambil barang di luar juga, masih di luar toko. Ngambil barang, nyiapin kiriman. Tapi udah Misalnya nggak nganter? udah nggak ngirim. Oke. Nah, terus waktu itu kan masih muda ya Mas? Kalau usia berapa sih Mas kalau boleh tahu pas belajar itu? Kurang lebih 22, 23 kali ya, sekitar segitu lah. Oke, 22, 23. Itu kan masih muda banget tuh ya. Masih, kalau kita bilang masih labil tuh. Iya. Nah, terus kenapa Mas Baro mutusin mau ikut bantuin toko atau bahkan mau sampai nerusin atau lanjutin? Itu kenapa Mas kalau itu? Oh, karena udah terlanjur terjun kali ya. Udah terlanjur terjun masuk ke sini. Jadi ya udah terlanjur lah. Kuliah juga udah saya pindah malam, paginya kan udah di sini, udah nyaman juga di sini. Enak gitu kan, maksudnya yang ngobrol sama orang. Senang ngobrol juga gitu, kita sama orang, ngelayanin customer, belajar bahan-bahan bangunannya lah. Oh, oke. Tapi itu terjun dulu baru pindah jadwal kuliah berarti? Terjun dulu baru pindah jadwal. Oh, berarti pas sudah terjun akhirnya nyaman tuh ya? Udah enak kayaknya, udah di sini aja deh. Baru pindah. Bantuin orang tua juga sekalian. Orang tua kan udah lumayan berumur lah.
Nah, itu berarti terjun dari tahun 2014 tadi ya? 14-an. kurang 2014 lebih. itu baru masih belajar, setahunan, berarti setahun lebih baru masuk ke mulai ke nggak ngantar lagi. Iya. Gitu ya. ngantar lagi. Oke, nah terus apa nih Mas yang jadi masalah atau kesulitan apa sih yang Mas baru sering hadapin pas awal-awal nih? Karena kan kita tahu ya toko material tuh banyak banget barangnya. Terus ya baik lagi barang-barang kan barang-barang yang lumayan berat ya, apalagi ngantar dan loading. Kesulitannya apa Mas pas awal-awal belajar sampai udah setahun lebih belajar? Ya soal penataan sih ya, penataan barang, lokasi barang, stok barang kan kita nggak tercatat ya, nggak belum rapih lah, masih tradisional. Jadi stok barang yang kita kira wah udah habis nih, kita order lagi ternyata di belakang masih ada di gudang, jadi kan bertumpuk stoknya. Oh, tapi kalau kayak gitu stoknya tetap keluar nggak Mas ujung-ujungnya? Ujungnya tetap keluar, cuma kan jadi lama mati di sana gitu. Iya, jadi ya. Oke, jadi uangnya nyangkut ya, Iya, kita bilang nyangkut ya. di sana. Oke, terus kalau boleh tahu nih Mas, pas waktu itu kan udah sempat ngalamin masalah kayak stok dan lain sebagainya ya, yang tadi Mas baru sempat bilang. Ada sempat kepikiran ngelakuin apa nggak Mas buat nyelesain masalah itu? Mungkin ngelakuin pakai sistem kali ya. Oh, itu Udah kepikiran sistem, cuma kan nggak ngerti kita ya. Pakai sistem apa, gimana makainya, gimana transisi dari tradisional ke ini, bisa apa enggaknya kan pakai sistem ini, ya masih cuman kepengen aja lah, cuman belum kepikiran ada nggak sih nih yang buat bantu ngerapihin toko kayak modern market gitulah ya. Iya, jadi pengennya kepikiran cuman di situ aja sih. Oke, berarti sebenarnya pas udah tahu nih, kayak susah stok dan sebagainya, udah kepikiran pengen pakai sistem. Pengen pakai sistem. Oke, nah terus sempat nggak Mas kayak misalnya nyatet di buku stok gitu? Oh pernah sempet nyatet. Pernah juga. Jalan berapa lama Mas? Paling cuma sebulan. Lumayan ya? Sebulan, 2 bulan aja. Dan kan udah banyak yang nggak kecatat, jadi lupa lagi semua. Mau nyatet dari awal lagi kan restock lagi. Ada barang datang lagi. Jumlahnya udah nggak kehitung lagi, jadi berantakan lagi. Oke, berarti Manual lah, sistem manual kan susah lah. jadi sempat pakai catatan di buku itu 1-2 bulan aja. 1-2 bulan paling. Habis itu nggak efektif ya? Nggak efektif. Oke, nah terus kan sempat kepikiran pakai sistem tuh Mas. Berarti sempat cari-cari sistem juga buat Sempat pernah cari-cari sistem begitu. Pernah minta tolong sama temen kuliah. Kuliah kan kebetulan dulu di sistem informasi di Gunadarma. Oh, oke. Ya, di sistem informasi ada temen yang suka bikin-bikin program gitu kan, aplikasi. Cuman ya gimana ya, sistem temen aja gitu. Ya udah nanti dibikinin. Cuman belum terrealisasi. Cuman iya nanti mungkin dia juga ada kerjaan lain yang lebih ya profesional lah, yang sistemnya mereka kan lebih teratur. Sedangkan kita pakai cara temen aja. Jadi kayak di nomor sekian lah, nanti aja lah ini gitu. Nanti aja, akhirnya sampai sekarang belum ada tuh sistem itu. Udah dari kuliah sampai sekarang tuh belum jadi tuh ya? Itu 2000 berapa ya? Pernah mau pakai itu 2020-an lah kurang lebih. Oh, berarti sebenarnya udah lulus kuliah dong? Udah selesai, udah jauh. Oh, Udah terjun dan semua nikah kayak pengen nih pakai sistem ini. Sistem yang kayak modern market kayak Alfamart atau toko-toko yang lebih proper lah ya. Cuman ya itu temen belum sempetin waktu buat bikinin. Kita juga belum serius banget pengen pindah ke sistem. Kayaknya udah nanti aja manual dulu deh. Oke, jadi sebenarnya dari awal megang tuh udah kepikiran buat solusinya adalah pakai sistem. iya. Tapi memang tertunda-tunda lah. Tertunda-tunda. Gitu. Ini kalau boleh tahu Mas, tadi kan sempat ke lompat nih. Dari belajar, terus pindah ke dalam. Nah, Mas baru mulai pegang sendirinya kapan Mas? 2018. Kurang lebih 2018-an. Oke, itu berarti Mas baru udah pegang semuanya tuh ya? Ya, ibu udah nggak ke toko. Almarhum ibu saya udah nggak ke toko 2018, jadi saya full di toko sama kakak sepupu saya yang ngajarin ini. Oh, berdua? Berdua. Oke, nah sendirinya kapan Mas? Bener-bener sendiri jalan ini? Bener-bener sendirinya 2021 kayaknya. 2021. Oke, berarti pas yang 2020 kepikiran pakai sistem tuh udah tektok-tektokan juga tuh sama sepupunya ya? Iya. Kira-kira enaknya gimana? Iya, udah kepikiran begitu sama saudara ini. Oke, nah terus pertama kali nih nemuin sistem buat tokonya Mas baru tuh sistem apa dan terus kayak gimana sistemnya Mas? Ada sistem, ada aplikasi, disebutin nggak? Nggak apa-apa. Ada aplikasi. Itu saya ngelihat dari YouTube. Nah, ada apa nama YouTube-nya itu? Pokoknya ada YouTube, dia ngebahas cara ngerapiin toko, dari penataan toko sampai keuangan semua pakai sistem itu. Jadi mulai kemarin, oh ternyata ada nih aplikasi yang buat bantu ngerapiin data barang, stok barang, keuangan semuanya. Ya
saya coba-coba tuh pakai itu, pernah pakai sampai belum lama kemarin udah pakai 2 bulanan, ternyata gimana ya, kurang nyaman lah gitu saya, kurang nyamannya nggak bisa diajarin langsung gitu. Jadi pengennya saya kan pas kita pakai aplikasi ini, namanya kita baru-baru pindah dari tradisional ke sistem, masih buta lah soal sistem ini, jadi pengen minta diajarin. Dia agak susah buat ngatur jadwal, ngatur waktunya, semua buat ngajarin ke kita atau kita belajar ke sana. Kebetulan kantornya jauh. Oh, di mana tuh Mas? Kantornya daerah di mana? Surabaya. Oh, lumayan ya. Aplikasi Di ini, Jakarta ke Surabaya sama-sama timur sih ya. Iya. Jakarta Timur, Jawa Timur. Jawa Timur, benar. Oke, berarti waktu itu sempat kepikiran pakai aplikasi lain, terus sempat cobain juga 2 bulan. Sempat cobain 2 bulan. Tapi 2 bulan itu udah bisa ngerapihin data barangnya belum, Mas? Karena kan barang toko bangun banyak, stoknya juga banyak. Belum. 2 bulan itu. Belum bisa ngerapin. Tapi 2 bulan itu tuh nggak apa yang di... Saya baru 1 bulan pertama mungkin masukin data-data item-item barangnya ke aplikasi. Buat transaksi juga belum kita pakai, cuman barang keluar, barang masuk aja. Jadi masih sistem manual, kita barang keluar, barang masuk. Jadi buat transaksi penjualan belum saya pakai. Berarti 1,5 bulan itu atau sampai 2 bulan itu masih benar-benar kayak baru catat barang-barang aja ya? Baru input data barangnya lah. Oke. Dan itu kalau misalnya mau diajarin juga harus ke sana atau enggak ke orangnya ke sini? Iya. Orangnya ke sini tapi bisa, Mas? Bisa dia ke sini. Oh. Ya, transportasi semua Oh, kita handle di sini semua. Oh gitu. Lumayan ya. Lumayan. Oke, nah terus berarti kan sempat cobain aplikasi lain 1,5 bulan dan kurang cocok lah gitu ya. Nah, terus waktu itu sempat ini nggak sih Mas kayak kepikiran, kayaknya sistem udah ketemu sistem nih kan. Tadi Mas Rul bilang ya, ternyata ada ya sistem yang bisa buat toko gitu kan, toko material. Udah ketemu tapi ternyata nggak cocok. Sempat kepikiran kayak, ya udahlah nggak usah pakai sistem lagi gitu. Iya, sempat kepikiran. Gitu? Sempat kepikiran kayak, kayaknya berat nih emang susah buat pakai aplikasi, sistem aplikasi ini di toko bangunan. Nah, terus jadi gimana tuh Mas? Jadi balik lagi tradisional? Balik lagi, terus ya ngelihat YouTube aja lah, cara ngerapin toko. Tapi semua yang YouTube tentang ngerapin toko ini, semua cara ngerapin keuangannya pakai sistem ini. Ya entah apapun aplikasinya ya, pokoknya pakai sistem. Kayaknya emang harus gitu. Udah waktunya kayak semua ngerapin keuangan, stok barang keluar, barang masuk pakai sistem ini sendiri. Oke, nah berarti ini nih, berarti ketika udah sempat putus asa, terus ketemu toko awalnya dari mana Mas? Dari YouTube juga. Dari YouTube juga. Dari YouTube juga. Jadi explore YouTube muncullah si toko Muncul ini. di toko ini. Oke, nah kan sempat putus asa tuh Mas. Terus tadi sempat kayak kayaknya karena ngerapin tuh harus pakai sistem, akhirnya cari-cari lagi sampai ketemu. Nah, boleh tahu nggak nih Mas, pas ketemu toko pertama kali, apa yang Mas baru lakukan? Ya pertama saya cari kontaknya ya, biar buat ngubungin, buat nanya-nanya soal aplikasi ini gimana, budgetnya berapa, berbayar apa, bulanan berlangganannya gimana, sistemnya apa aja yang masuk di sini di aplikasi ini. Ternyata semua ya kayaknya sesuai yang dibutuhkan gitu, yang saya pengenin. Oke, nah berarti waktu itu udah hubungin toko dan kira-kira udah sempat dieksplor dan ternyata cukup membantu. Nah, terus pas pertama kali ini Mas, mulai benar-benar kan itu kan sempat stop tuh ya. Berarti kita bilang ulang lagi dong secara pendataannya. Gimana tuh cara mulai lagi pakai sistem Mas, pas pakai toko? Yang input data lagi satu-satu. Setelah dari aplikasi itu kan nggak bisa dipindah gitu kan. Dari aplikasi yang sebelumnya itu nggak bisa kita tarik filenya, misalnya pakai PDF-nya atau Excel-nya kita nggak bisa kita tarik. Jadi bener-bener manual lagi, saya input satu-satu lagi per item semuanya. Keuangannya kita rapiin lagi, tokonya sendiri juga kita rapiin. Jadi ya mulai dari nol lagi lah, transisi lagi dari tradisional ke sistem ini ya bener-bener dari awal lagi semuanya. Menurut Mas Basul, pas penginputan data barang tuh Mas, lebih gampang mana Mas? Pakai aplikasi sebelumnya atau pakai toko? Lebih gampang toko. Kenapa tuh Mas? Toko ini kan semua dari barang, harga barang, terus kayak di material ini biasanya kan ada nawar-nawar harga ya. Nah, minta nawar lah customer kita. Itu kan ada range harga sekian sampai sekian, minimum penjualan sekian gitu. Kalau di aplikasi kan enggak. Oh, Jadi, satu harga. Satu harga aja. Oke. Ada penjual nih, ya udah stuck segitu. Kalau di toko kan masih ada lebih fleksibel lah ya. Masih bisa ada range sampai dari sekian sampai sekian. Kalau di sana kan enggak. Apa yang ngebedain tokonya Mas Barul nih ketika sebelum pakai sistem sama sesudah pakai sistem? Intinya lebih rapi sih. Dari segi apa Mas? Dari segi keuangan, dari segi stok barang, dari segi pengiriman semua
Jauh sih, jauh banget. Beda banget kayaknya. Oke, berarti terbantunya lumayan banyak ya. Lumayan banyak. Oke, terus selain dari sistemnya sendiri nih Mas, dari toko sendiri ada nggak sih yang Mas baru dapetin dari toko selain sistemnya aja gitu kan? Karena kan baik lagi ya, sistem kan satu hal, tapi kan banyak juga nih aspek kayak Mas baru bisa ngerapin tokonya gitu. Apa aja sih yang Mas baru dapetin gitu dari toko selain sistemnya? Selain sistem ya kayak online shopnya minta apa, kan kita disaranin dari Sivan, dari toko sendiri nyaranin buat coba di online shopnya sekalian, di Google Maps-nya. Semua jadi kayak bukan apa ya, jual belinya aja sih, semuanya pelayanannya kita ngerapin lagi. Oke. Nah, terus ini menarik nih. Kan tadi ada sempat bilang kayak dari online, terus dari Google Maps gitu ya, yang sempat tim toko sharing juga tuh. Nah, terus berdampak gak buat tokonya Mas? Sangat berdampak. Oke, apa nih cerita yang bisa diceritain nih Mas? Yang berdampaknya apa hasilnya gitu? Ya dampaknya lumayan, mungkin ya ada beberapa customer yang ngubungin kita dari, saya pasti kita tanya ini dari mana, kan pengiriman lumayan jauh ya dari sini, belum kita nggak jarang lah ke wilayah sana gitu, daerah-daerah agak jauh dari sini. Saya tanya ini dari mana, dapat kontak kita. Pertama dia by phone datang, telepon kita minta kirim barang, mau kerjasama lah buat pengadaan barang, pembangunan kayak sekolah gitulah. Saya tanya ini dari mana, dapat nomor saya atau kenal toko kita dari mana, katanya kan dari Google Maps. Kata saya, wah, yang selama ini ya setahu saya sih Google Maps ada ya, Google Maps toko ini ada di Google Maps ada, tapi nggak ngira sampai sengefek ini gitu. Ternyata lumayan berdampak banget gitu. Jadi dia ngubungin saya dari Google Maps buat pengiriman pembangunan sekolahan, renovasi sekolah, sama beberapa tambahan lokal sekali lagi. Dia dapat dari Google Maps itu, katanya ngubungin, kan di situ tercatat nomor kita ya, nomor toko. Jadi ya mungkin ya salah satu dampak yang selama ini kita nggak sadar, oh ternyata lumayan ya dari Google Maps ini ada juga gitu. Saya kira kan namanya jual beli ya udah toko offline, orang datang ke sini kita kirim udah selesai. Ternyata ada yang dari ngubung-ngubungin dari online inilah. Oke, berarti Google Maps-nya tuh bahkan menghasilkan sampai sebuah proyek baru ya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Kira-kira nih Mas Baru, harapannya apa sih setelah Mas Baru udah cobain pakai Toku? Pokoknya lebih rapih lagi, intinya sih lebih rapi dari sistemnya, dari semua keuangan. Dulu kan berantakan lah, semua tokonya sendiri berantakan, keuangannya berantakan. Biasa, berharap sih dari aplikasi ini bisa bantu saya buat ngerapihin semuanya, keuangan, keluar masuknya keuangan kita, barang juga, pengiriman juga lebih tercatat, hutang piutang, semuanya biar lebih terdata lah. Oke. Nah tadi menarik nih, ada poin yang soal utang piutang ya Mas Baru ya. Ini saya jadi pengen tahu nih, kalau misalnya sekarang kan utang piutangnya tercatat nih. Kalau sebelum-sebelumnya gimana Mas utang piutangnya sebelumnya? Tercatat juga, cuman di kertas kan, di nota. Oke. Di nota. Jadi kalau ada orang mau bayar ya kita nyari dulu notanya satu-satu. Oke, jadi mau nggak mau harus dibuka lagi tuh, harus dibuka lagi. Iya. Tapi menarik nih, utang piutang kan saya sering dapat cerita dari toko-toko ya Mas. Kayak misalnya kalau toko tuh utang piutang kadang-kadang ada yang susah lah kita bilang. Nah itu kalau di Mas Baru sendiri gimana Mas? Sama, susah juga. Sama kalau juga ditagihnya ya galakan mereka lah. Biasa. Ada aja ya? Ada aja yang begitu. Oke, nah Mas Baru pengen tahu dong, kalau toko Setia Makmur sendiri nih kan udah di under sama Mas Baru sendiri tuh udah sekitar kita bilang dari 2018 ya? Iya. Berarti udah 7 tahunan lah ya. Nah, terus apa nih nilai lebih dari toko ini yang membedakan tokonya Mas Baru sama toko yang lain? Mungkin selain waktu ya, sini mungkin bisa dibilang paling lama lah, toko di sini paling lama di wilayah sekitar Pulau Gadung sini. Oke, salah satu toko yang lumayan lama. Ya saya paling bisa bilang kayak pelayanannya. Wih, mantap. Pelayanan seperti apa Mas? Ya kita sopan sama pelanggan, kita kasih pengetahuan lagi soal bahan bangunan, kita kasih apa ya, pengetahuan tentang produk lah. Produk-produknya kita, ya misalnya dia mau beli yang barang A, ternyata ada loh yang lebih bagus barang B. Kita kasih pengertian lebih lagi lah. Oke, berarti Mas Baru nggak cuman dengerin kayak misalnya saya kesini mau nyari semen, langsung dikasih, nggak kayak gitu ya? Iya. Oke, berarti kayak ditanya dulu. Ini semen buat apa? Nanti, oh ini buat kamar mandi, oh lebih baik pakai semen yang ini atau mortar yang ini. Oke. Buat pengaplikasian lebih mudah kan gitu, bisa kan kasih opsi lagi lah. Oke.
Nah itu ngebantu nggak Mas buat kayak misalnya meningkatkan penjualannya toko juga? Meningkatkan penjualan. Meningkatkan juga ya. Oh, berarti dari apa yang ditanyain sesuai kebutuhannya juga jadi meningkatkan. Ya? Betul. Apa sih fitur favorit dari sistemnya Toku yang ngebantu toko Mas Bahrul banget? Fitur favorit di aplikasi nih, yang stok lokasi SKU, yang barang masuk, stok yang penambahan barang masuk, produk masuk, itu kan nambah buat stok, data suppliernya tercatat semua, piutang kita juga, utang piutang tercatat semua di situ. Oke, berarti sukanya karena sekali input banyak yang Banyak, iya, masuk semuanya. Oke, ada lagi nggak Mas selain itu? Selain itu sama utang piutangnya aja sih. Utang piutang, jadi lebih terkontrol. Tercatat semuanya, terkontrol. Utang ke supplier, piutang ke pelanggan gitu ya. Betul. Apa yang bikin Mas Bahrul nih? Kan tadi sempat di awal tuh sempat bilang kayak misalnya Mas Bahrul tuh ada pakai ke aplikasi lain ya. Sebenarnya apa yang bikin Mas Bahrul tuh kayak mempertimbangkan kayaknya lebih baik saya pakai Toku deh daripada pakai aplikasi yang sebelumnya? Ya, yang buat ngajarinnya ini bisa langsung datang ke kita. Karena kantornya mungkin deket ya. Masih di wilayah Jabodetabek juga, Jakarta. Jadi bisa langsung ngajarin kita di sini buat pakai aplikasi ini. Oke, nah ngajarinnya gimana sih Mas? Apakah ngajarinnya ya kayak misalnya ya udah kita ajari sekali datang, ya udah. Berkala sih. Itu sampai 3 kali datang ya Mas Ivan ya ke sini ya. Sampai bener-bener bisa. Sampai baru bisa dilepas. Oke. Berarti diajarinnya benar-benar sampai bisa baru dilepas sampai ya? Bisa baru dilepas, Oke. sampai transaksi semuanya. Oke, Mas Bahrul. Kalau harapannya nih Mas Bahrul, buat toko bangunan sendiri, ke depannya mau seperti apa sih Mas? Apakah mau buka cabang lagi? Apa mau direnovasi biar makin gede? Atau misalnya mau dibikin jadi modern? Atau nambah barang? Atau nambah armada? Atau apa? Boleh diceritain Mas, harapan buat toko Mas? Kalau harapan buat toko saya ya bisa lebih maju lagi, lebih berkembang, armadanya nambah. Paling utama sih cabang, pengen buka cabang. Wish, amin. Semoga cepat terlaksana ya Mas. Amin. Amin, amin. Oke, terakhir Mas Bahrul, buat toko-toko sama penontonnya Toku nih, kira-kira ada gak yang Mas Bahrul mau sampaikan buat toko-toko yang mungkin masih tradisional nih kayak toko Mas Bahrul yang dulu, biar mereka juga melek sama adanya perkembangan di digital ini? Ya intinya semangat aja lah, semangat ngerapiin toko lagi, rapihin lagi toko, barang-barangnya dirapihin, penataan dirapihin, data dirapihin, keuangan dirapihin, insya Allah lebih memudahkan kita ke depannya sih. Oke, thank you banget Mas Bahrul buat waktunya, insight-nya luar biasa banget. Semoga para penonton juga enjoy. Nah, kalau misalnya nih ada penontonnya kita atau misalnya mau nyari barang bangunan nih di daerah Jakarta Timur, boleh dong di-share nih toko Mas Bahrul sendiri. Boleh. Ini tokonya di Jalan Tanah Koja 2, RT 9 RW 2 nomor 1, wilayah Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulau Gadung. Nomor WhatsApp-nya 0812 1895 7971. Oke, mantap. Thank you banget Mas Bahrul. Semoga makin banyak yang hubungin toko ini, semoga makin makmur juga dan juga makin ramai tokonya ya. Amin. Oke, itu dia sesi ngobrol bareng Toku.